Yang kami hormati Pak Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Direktur Eksekutif dan juga seluruh pengurus dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah yang hadir pada kesempatan ini, serta yang saya hormati Kepala OJK, pimpinan BI, dan juga yang saya hormati Direktur Bank Riau Kepri Syariah selaku tuan rumah, para pimpinan OPD dan instansi vertikal terkait, kemudian juga pimpinan Basnas dan pimpinan BWI, serta para asosiasi ataupun dari pihak perusahaan swasta, Apindo dan lain-lain, dan dapat yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Atas ridhonya hari ini kita bisa mengikuti pertemuan rapat perdana Komite Daerah ini yang lengkap lah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang memonitor juga pertemuan ini, dan saya mohon maaf nih karena memang saya tak bisa mengikuti sampai full karena saya hari ini juga ada tamu dari Mabes TNI, jam 9-nya ada kegiatan di Gedung Serindit. Kemudian ada tamu dari Ijen Kamdagri juga yang sekarang menunggu saya. Jadi karena itu nanti pertemuan ini akan dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur. Tapi sebelum itu mungkin ada perlu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama tentunya sebagaimana yang sudah menjadi harapan pemerintah kita bahwa Indonesia ini diharapkan nanti menjadi tentunya pengembang ataupun negeri yang dalam rangka untuk mempromosi atau kan selaku pelaku industri halal ini diharapkan kan nomor 1 di Indonesia, di dunia gitu. Jadi karena itu tentunya kita ini juga termasuk bagian yang memang memungkinkan untuk mendukung apa yang diharapkan pemerintah itu. Karena bagaimanapun ya kita ini Riau ini sudah ditakdirkan Allah dengan berikan beberapa keberkahan. Saya selalu menyampaikan masalah ini di manapun di forumnya. Malam tadi saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa IPMARI, saya sampaikan juga. Kemarin juga saya ada kegiatan promosi produk UMKM di Sarinah, dihadiri oleh Dirjen IKMA namanya, ya dari Kementerian Perindustrian, yaitu staf ahli Menteri Koperasi. Saya sampaikan juga Allah telah mentakdirkan Riau ini banyak keberkahan. Covid saya katakan membawa keberkahan, ya. Tidak pernah ekspor Riau sebesar ini, ya. Tapi di tahun 2020-2021 kita ini merupakan negeri yang memberi kontribusi devisa negara untuk ekspor ini 34%, ya, dari ekspor nasional. Saya di mana-mana saya ngomong ini, negara Indonesia ini kan provinsi 37, Riau saja 34%. Hanya 66% lah dibagi yang 36 lagi itu. Artinya di sini ini peluangnya ada di Riau. Dengan kondisi infrastruktur seperti ini saja Riau bisa berbuat seperti itu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Cuman sedihnya kita tidak seimbang dengan apa yang kita berikan untuk negara dengan tentunya kondisi infrastruktur kita yang tidak memuaskan. Karena itu beberapa waktu yang lalu kehadiran dari staf Bappenas, setahu saya belum pernah staf Bappenas dipimpin oleh sesama eselon 1-nya deputi hadir semua sini, belum pernah. Saya ini kan juga dulu pejabat, belum pernah lah. Baru kali inilah Menteri Bappenas aturan datang, tapi memerintahkan semua stafnya mau dipimpin oleh sesama deputi semuanya hadir sini. Apa yang diinginkan mereka? Riau ini memang punya kontribusi untuk negara, sekaligus perlu diperhatikan terutama infrastruktur, objek-objek wisata yang sekarang ini juga belum disentuh oleh pemerintah pusat. Termasuk juga dengan begini saja untuk penyumbang ekspor devisa negara cukup besar. Belum seperti yang diharapkan itu. Baik dari kelapa sawit, hilir kayu sawit, baik dari kertas,
dari kayu, produk-produk kayu maupun juga dari produk-produk kelapa. Belum lagi nanti dari sawit, dari hasil-hasil pertanian seluruhnya. Apa yang tak ada di Riau nih? Ya. Jadi ini tentunya patut juga kita sampaikan kepada pusat itu supaya mereka melek gitu. Artinya ini kita banyak yang bisa dibuat untuk negeri ini, tapi karena keterbatasan begini kita sudah bisa seperti itu buat. Sehingga sekarang Bappenas itu merancang untuk RPJMN 2024-2009 itu, yang saya nggak tahu daerah lain mungkin juga ada, tapi Riau ini termasuk ya saya katakan untuk persiapan RPJMN yang 5 tahun yang akan datang disiapkan dari Riau. Ini Pak Deputi Ekonominya Ibu Winnie itu, insya Allah saya dapat informasi dari Kepala Bapeda hari Rabu ini datang ke sini lagi, karena saya selalu cuit-cuit Ibu tuh gitu. Saya bilang, Ibu, kalau seperti ini ya kami ini hanya kontribusi untuk negara saja, sementara kami tidak diperhatikan. Perhatikan juga nasib Riau ini gitu. Jadi inilah tentunya patut kita di sini tentunya tidak sesederhana apa yang kita berikan, tapi kita ini harapkan ya hendaknya dengan apa yang telah diberikan negeri ini kita bisa berbuat bisa lebih baik lagi, tentunya untuk kemakmuran rakyat Riau. Bapak Ibu lihat sendirilah dalam masa hujan ini berapa banyak jalan yang rusak. Apakah kami tidak mau? Kemampuan duit itu tak ada. Tahun ini defisit 611 miliar dana transfer gitu. Padahal kalau kita kaji, teliti, harga minyak berapa naiknya? Ya. Belum lagi harga sawit. Jadi tak seimbang Bapak Ibu sekalian. Ini kan harus ada, ini akademisi banyak nih. Tak pernah sedikit pun mengaku kritik masalah ini. Pakar ekonomi banyak ini. Jadi ini berjuang sendiri-sendiri saja pemerintah daerah. Harusnya kita ini harus kita sampaikan apa adanya. Ini di depan saya selalu nyampaikan nih pada Pak Ismet nih, karena beliau adalah koordinator Menteri Keuangan. Belum pernah lagi jajaran Menteri Keuangan dari Menteri, Wakil Menteri sampai Dirjen datang ke Riau ramai-ramai tahun 2001. Betul Pak Ismet? Saya ini sudah lama hidup di Riau Pak. Bapak lahir di Riau, saya lahir di Riau juga. Kenapa? Karena target penerimaan negara lewat target. Tapi kalau begini kita ini begini, sementara rakyat kita punya miskin istri banyak, stunting juga banyak, infrastruktur kita belum beres. Belum beres infrastruktur saja kita bisa menyumbang 34%. Apalagi kalau infrastruktur bagus, mungkin 50% bisa dari Riau. Saya yakin itu. Jadi makanya ini curhat saya sebenarnya, tapi curhat saya pada jalan kebenaran. Jadi makanya bagaimanapun kita ini juga Komite Daerah Ekonomi Syariah ini juga mari kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negeri kita ini. Kemarin 3 hari yang lalu lah kalau salah, ini mungkin ada teman-teman juga dampingi saya. Dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini, dia ketemu saya. Dia katakan, bukan saya yang katakan, dia yang katakan. Ya, mana kemarin yang bersama saya? Ada nggak dari Komite Daerah Ekonomi Syariah? Nah, siapa nama Bapak yang kata kemarin? Nah, Dr. Banu. Pak Dr. Banu ini mengatakan, kami dah keliling Pak, Aceh kami sudah, Sumbar sudah, NTB sudah, sekarang kami ketemu sama Pak Riau. Tapi dari komitmen daerah ini tidak sama dengan Riau. Karena itu kami sebenarnya concern dengan Riau ini. Kami lagi concern lagi. Kalau dia concern, kami lebih concern lagi. Tapi ya artinya concern ini saja, tidak cukup hanya concern saja. Sampai dia bilang, setuju nak Pak Gub, Riau ini dijadikan pusat riset halal nasional. Setuju 100%. Saya belum sampaikan ke Dek. Bahkan saya sudah bicarakan dengan teman kita di Undri, dokter, siap nggak dokter, ahli labornya, membantu kami nanti kalau kita buat pusat riset halal Indonesia di sini, siap.
pakar halal di Malaysia itu, yang sekarang Malaysia itu banyak memberikan legalisasi halal dari berbagai negara, itu Profesor Irwandi juga dari sini, adik dari Bapak Fendri Jaswil. Adiknya tuh Irwandi, dia kerja di Malaysia, orang Indonesia, orang sini. Apa tak bisa? Bisa kita buat seperti itu. Jadi ahli itu dah ada dari kita ini. Jadi makanya saya ingin nih ya, ini mari kita manfaatkan ini, dan agar kita ini tentunya di samping kita memajukan ekonomi syariah, kita juga harus bangkit bersama. Sebab bagaimanapun ya, kalau mungkin bapak-bapak tak sampai ke daerah-daerah, masih banyak kita miris nih. Kami cobalah pergi ke Pelawan kemarin. Ada potensi yang ada di daerah kita nih. Tak ada di Indonesia nih. Hanya ada bono itu hanya ada di Riau. Saya katakan ada bono jantan, ada bono betina. Karena ada dua sungai yang ada bono. Satu Sungai Kampar, satu adalah Sungai Sungai Rokan. Tak ada lain. Tapi bono Sungai Rokan kecil kalau dibandingkan bono Kampar. Bono Kampar besar. Ya. Tapi kemarin pas kami datang ke sana, kecil bononya. Saya bilang ini kena bono jantan datang dari Rohil, malu dia. Karena saya kan dari Rohil. Gitu. Jadi artinya ini ada, tapi tengoklah mana ada perhatian. Saya sedih kemarin ngomong dengan Pak Dirjen, Ibu Dirjen Ikma itu. Ini tuan-tuan nih, staf saya nih, Pak Wagub, biar nanti tahu Pak Wagub. Saya pada waktu ini jauh jalan, kepala Dinas PU curhat kepada saya, Pak, DAK kita di Pelawan hilang, DAK di Rohil hilang, DAK yang masuk hanya 2, satu di Inhil, satu lagi di Kepulauan Meranti, lain tidak ada. Jadi kemarin saya ngomong-ngomong tuh, Ibu Dirjen, itu Bu, di Riau tuh masih banyak yang bisa dibantu oleh Kementerian Perindustrian. Seperti dulu pernah dibantu pandai besi di Kampar. Selama ini besi kita, dodos tuh, itu banyak dibeli dari Cina. Sementara ada orang kampung kita pandai besi, tinggal modal saja, ditambah sedikit dengan tenaga kerja, disupport oleh pemerintah daerah, lahannya sudah ada semua, tinggal menambah keahlian dan dukungan anggaran. Jadi waktu itu PTP itu saya paksa tuh Pak, PTP kalau ini habis dodosnya, masa dodos Cina dijual, bisa dibeli, dodos kita tak bisa. Sekarang dodos itu dari kita yang buat gitu. Ya. Artinya bisa dibuat begitu kalau kita mau, artinya bisa. Kemudian sama yang dibantu juga di sagu, pengolahan sagu. Saya bilang pengolahan sagu itu dibantu awalnya karena Bapak Presiden ke sana. Kalau tak Bapak Presiden ke sana mungkin tak dapat bantuan juga. Nah, itu tambahlah 2019 bantu lagi. Tapi saya bilang masih ada yang lain. Misalnya nanas. Nanas itu di Siak itu lebih 1.500 hektar. Pengolahannya tidak ada. Tambah lagi. Sana juga ada madu lebah banyak. Ini juga sarang burung walet. Kita ini penghasil sarang burung walet juga yang besar. Coba tanya pusat kepala balai karantina itu. Mana yang paling banyak ekspor dari walet? Indonesia. Cuman alat pembersihan itu tidak ada di sini. Akhirnya ekspor kita tuh melalui Jakarta. Jakarta yang dapat duit. Kita nggak dapat apa-apanya. Jadi ini saya sampaikan Ibu, apa komentar Ibu? Terkejut saya. Di staf saya nggak ada masalah gitu. Pak, tematik tahun 2022 itu pariwisata Pak. Jadi kalau ada bantuan DAK, kalau tidak ada korelasi dengan pariwisata, nggak dapat Pak. Wah, bono udah jelas pariwisata tak dapat. Gimana tuh? Adil atau benar? Tidak adil. Jelas bono itu dari mananya itu jelas pariwisata tak dapat. Ini juga sama nih, Rupat nih. Udah jelas itu kawasan strategis pariwisata nasional, tak dapat juga. Jadi nggak ngerti saya. Apakah Riau ini tak ada orang pandai? Pak Rektor,
Banyak orang pandainya, Rektor Umri sebelah saya. Artinya kita ini memang tak bisa begini Pak. Kayaknya kita dibodohi gitu. Saya pikir aduh sedih saya ini. Saya terus terang aja curhat saya ini. Ya, bagaimanapun dari semalam saya curhatnya lagi di Sarinah, saya curhat juga. Malam tadi saya kompor mahasiswa juga. Biar cerdik dia. Orang Riau ini macam cerdik, aku bilang. Di Saudi Arabia itu saya jumpa orang cerdik Riau. Kemarin juga jumpa saya melepas anak Riau cerdik. Dia kuliah di Rusia. Sampai saya bilang, kalian tak tahu kok kuliah ke Rusia. Rusia sedang mau perang nih. Nanti kalau perang nanti kau lari itu bilang. Nyuruh kau. Apa jurusannya? Jurusannya teknik nuklir. Kalau bodoh dia tak mungkin dia jurusan teknik nuklir daminya. Jadi artinya ini patut menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Saya sebagai pemimpin punya tanggung jawab yang moral Pak. Bagaimanapun ya, saya apa bisa saya buat, curhat itu sampai juga. Tetapi mudah-mudahan didengar agar nanti berubah nasib Riau ini. Jadi ini mungkin perlu saya sampaikan karena bagaimanapun ya, saya melihat ada hal-hal yang perlu memang menjadi perhatian kita bersama. Nggak bisa kami dengan Wagub aja berjuang tanpa tentunya komitmen kita bersama untuk kemajuan negeri ini di masa yang akan datang. Kami kira mungkin itulah semacam warming up dari saya. Mudah-mudahan kita ini masih diberikan keberkahan, diberikan kekuatan kesehatan, sehingga tentunya kemajuan negeri Indonesia, negeri Riau ini juga bisa seimbang dengan apa yang menjadi harapan bangsa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara kita, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu. Saya rasa itu saja sebagai pembukaan saya, dan saya mohon maaf karena saya tadi ada kegiatan yang tak bisa saya hindari. Maka itulah Pak Wagub akan meneruskan mimpi rapat ini. Mudah-mudahan dari ada pemanasan ini orang-orang yang di atas bisa mendengar sehingga nanti ada perbaikan lah untuk kemajuan Riau ini. Sebab saya terus teranglah kalau tidak adalah peningkatan PAD kita kapok kita tahun 2002 ya. Jadi Pak Ismet, kami agak sombong sedikit Pak Ismet bahwa kita sudah mampu bagaimana meningkatkan PAD kita dari dana transfer. Tapi jangan mampu kami tingkat transfer makin berkurang dana transfer. Nanti bahaya nanti Riau. Ya kan, jadi betang nih PAD kami tinggi. Ini kan salah satu membuktikan bahwa otonomi daerah itu bisa dilaksanakan di Riau ini. Indikator kemajuan otonomi daerah bisa tanya pakar-pakar ahli pemerintahan, bisa tanya Pak Jo, bisa tanya Rias Rasid. Kemajuan otonomi daerah itu tergantung kepada kemampuan fiskal daerah untuk membiayai daerah. Itu kepala BPS dia nganggu deh. Jadi tapi jangan ini kemampuan nanti keuangan daerah berhasil, dana transfer akan berkurang, itu namanya tak adil gitu. Nah, jadi hal-hal begitulah. Jadi hak daerah harus dikasihkan sesuai hak daerah, tapi ya juga tentunya fiskal kami tetap kami usahakan juga bisa lebih meningkat lagi. Coba sekarang nih, kami minta jatah duit kami saja, participation interest macam menyembah. Padahal kan jelas dah. Aturnya seperti ini, tapi dibuat aturan ini 180 hari, ini 180 hari. Kalau ditali 360 hari, 1 tahun berapa PI? Coba bayangkan tuh. Apakah adil tuh? Itu dah sampaikan ke KPK tuh pada rapat di Batam kemarin. Memang saya tak pergi, tapi staf saya dah nyampaikan. Apakah adil? Dibuat aturan 180 hari. Dia kan ada 10 tuh tahapan untuk mendapatkan PI itu. Dibuat 180 hari, ini 180 hari, ini 1 tahun lo dapat. Nanti kalau rakyat bilang apa kerja gubernur nih? Saya yang salah. Padahal aturan dibuat seperti itu. Jadi bagaimana bangsa ini maju kalau seperti itu gitu? Kita ini tak ada terbukaan terus antara daerah dengan pusat. Padahal ini kan satu bangsa Indonesia. Daerah dengan pusat ini kan sama aja. Jadi ini barangkali saya sampaikan hal ini karena memang ya saya tentunya ingin juga yang pandai-pandai di Riau ini juga bisa memberikan support, memberikan semangat agar kemajuan untuk bangsa negara ini bisa terlaksana dengan sebaiknya sebagaimana yang menjadi cita-cita para pahlawan kita yang telah berpulang ke rahmatullah itu. Dan sedikit juga saya sampaikan nih Pak Dirut, Bang Rio Kepri, kami juga sedih Bang Rio Kepri, zakatnya tak jelas Pak, di mana yang zakat?
Saya kemarin dah dapat informasi dari Basnas Provinsi Riau, ada tak zakat Mario Kepri masuk ke dalam rekening kas Basnas? Tak ada, Pak. Jadi jangan Bang Rio Kepri ini syariah, tapi tak syariah. Nah, ini tolong cek nih dirut. Ya, harus ada UPZ sini, Pak. Kami sudah mendukung Mario Kepri syariah, Bapak harus syariah. Kami sudah berapa kali ngomel-ngomel di sini agar nanti syariah ini jangan dimain-main. Jadi kalau syariah ini syariah benar. Jadi kalau Mario Kepri tidak ada UPZ di sini, tidak ada karyawan yang membayar zakat, di mana bayarnya? Saya bukan ria nih, lillahi ta'ala. Saya camat dan boleh zakat, Pak. Padahal pendapatan tak seberapa. Tapi karena ini adalah hak kewajiban kita untuk Allah SWT, saya bayar. Tapi kalau di sini gajinya lewat daripada target zakat ni, tak bayar zakat, ataupun mungkin bayar zakatnya di tempat lain, waduh, Allah Ta'ala maha tahu. Jadi ini saja barangkali, mudah-mudahan dengan apa yang sampaikan ini berubah nanti, ya, nasib Riau berubah juga nanti. Mario Kepri ini betul-betul syariah. Semoga nanti Allah menunjuk jalan terbaik lah untuk bangsa negara kita ini menuju kemajuan di masa yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.